Shalom, selamat pagi Opa Oma, Om dan Tante PKLU se-GPIB dimanapun berada. Saya Erasvino Lewakabesi dari GPIB Menara Iman, Jakarta Timur. Dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Senang berseru, gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, puji syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepada hadirat-Mu, karena oleh kasih dan karunia-Mu jualah kami boleh berada di pagi hari yang indah ini, hari Senin pertama di bulan Oktober ini. Kami akan membaca dan mendengar serta merenung sebagian dari sabda-Mu. Mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mampukanlah kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarnya. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, Om dan Tante, kami akan membaca bersama dari Perjanjian Baru dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, memeliharanya, dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tugas yang dipercayakan Allah. Yang menjadi tekanan pada pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu pada ayatnya yang ke-25a yang menyatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Opa Oma, Om dan Tante, warga PKLU se-GPIB dimanapun berada. Sepertinya tidak wajar dan aneh apabila ada seseorang yang bersuka cita atas penderitaan yang sedang dialaminya. Mungkin kita masih ingat seperti judul film zaman dahulu, yaitu Sengsara Membawa Nikmat. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan pandangan tokoh psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud,
yang menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menghindari rasa sakit atau penderitaan dan mencari kenikmatan lalu menikmatinya. Mengapa demikian? Karena baginya hal itu adalah naluri dari semua makhluk hidup, apalagi manusia yang memiliki rasa dan karsa. Opa, oma, om, dan tante yang terkasih, dalam pandangan Sigmund Freud, sungguh terbalik dengan apa yang dikisahkan dalam Alkitab melalui kehidupan pelayanan yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka kita mendapati kisah hidup yang sungguh mulia. Mereka tidak pernah memikirkan dan mengutamakan kepentingannya, bahkan mereka juga tidak segan untuk mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Banyak penderitaan baik secara fisik atau tubuh dan psikis atau jiwa yang mereka alami, namun mereka tidak pernah menyerah. Opa, oma yang terkasih, hal ini juga sangat jelas dari pembacaan firman saat ini, di mana Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa setiap penderitaan yang boleh dialaminya adalah suatu sukacita yang tak tergantikan dengan apapun. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus sungguh percaya dan meyakini bahwa apa yang boleh dialaminya merupakan tugas yang dipercayakan oleh Allah baginya. Kita pun sebagai umat Allah yang hidup saat ini dengan berbagai macam problematika kehidupan, mampu mengubah setiap penderitaan yang ada menjadi suatu sukacita, karena kita percaya dan menyadari ada tugas yang Tuhan percayakan dan berikan bagi kita sebagai umatnya yang diutus ke dalam dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Amin. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, seraya naikkan puji dan syukur. Karena kasih-Mu kami boleh membaca dan mendengar sebagian dari sabda-Mu. Mampukanlah kami sebagai warga GPIB, sebagai opa, oma, sebagai om dan tante, dimanapun berada, kami mampu untuk menjalani hidup kami sesuai dengan terang firman. Oleh karena itu ampunlah kami jika selama ini hidup kami tidak berkenan dapat hadirat-Mu. Baharulah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukanlah kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Lalu pulihkan kesehatan kami, hiburkan kami, teguhkan dan kuatkan kami. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera-Mu menyertai kami semua sebagai warga PKLU se-GPIB, dan biarlah kerinduan bagi kami untuk boleh ambil bagian dalam setiap persekutuan untuk menjalani hidup hari lepas hari, dan biarlah kami juga boleh menjadi opa, oma, om, tante
yang boleh menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan baik di keluarga, lingkungan jemaat maupun lingkungan masyarakat di mana kami berada, agar nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Ampunlah salah dosa kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kasih-Mu saja yang menyertai kami semua kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati opa, oma, om, dan tante warga PKLU se-GPIB. Salam sehat selalu.